Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan seminar teologi integratif sesi ke-6 dengan topik teologi gender dan implikasinya bagi LGBT. Kepada penyaji, disilahkan. Ya, terima kasih kepada pemandu acara, pemandu kelas, pemandu pertemuan atau pemandu seminar teologi integratif. Saya mau tanya, hanya make sure, apakah bahan saya sudah terlihat di screen Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, terima Sudah, kasih. Pak. Sudah. Terima kasih. Sesi ke-6, teologi gender. Jadi masih membahas teologi gender. Dan sorotan khusus kepada implikasi. Kalau teologi gender seperti itu. Ya, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan mereka adalah manusia. Laki-laki itu, manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka hubungan seksual laki-laki dan perempuan adalah hubungan manusia. Dan juga sejumlah pokok pikiran yang telah dikemukakan. Nah, implikasi daripada teologi gender seperti ini, ya implikasinya apa? Ya Bapak Ibu yang tidak hadir, tidak ikut pada sesi ke-6, ya sesi ke-5, tidak apa-apa, kita hargai karena waktu kita juga semua sibuk. Bersyukur Bapak Ibu bisa kuliah, bisa dengar, bisa belajar, syukur. Hanya memang saya memperjuangkan satu kebenaran yang utuh. Nanti juga Bapak Ibu yang baru bergabung akan dapat YouTube materi ini dalam bentuk YouTube. Kalau berkenan menerima, kami dengan sukacita membagi tanpa minta bayaran. Ya, kami dengan sukacita membagi apa yang Tuhan beri kepada kami, harus diteruskan. Dan tidak mesti harus dihargai dengan uang. Kebenaran itu tidak perlu dihargai dengan uang. Saya tahu Tuhan, ada cara Tuhan untuk membuka pintu-pintu pelayanan kami. Ya, ada cara Tuhan. Ya, yang begini tidak harus. Ya, jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti dapatkan materi sesi 6 itu dalam bentuk YouTube yang akan dikirim oleh panitia kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau mau, kami tidak mau hanya menawarkan, we offer you ya. Nah, oke. Kita mulai dengan membahas Imamat 18. Bapak Ibu, dari Imamat ini kalau kita bisa membaca sekian 30-an ayat, memang 30-an ayat memang banyak, tapi nggak perlu kita baca semua. Imamat ya, Imamat 18. Oke. Semua larangan Allah di dalam pasal 18 ini dimulai. Janganlah kamu berbuat seperti, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, jangan kau singkapkan, jangan kau singkapkan, jangan terus ayat demi ayat, jangan kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki, dan jangan. Semua larangan-larangan ini sifatnya negatif, tapi untuk maksud positif, bagaimana kekudusan pernikahan itu. Ya. Jangan kamu menajiskan dirimu dengan semua itu. Ya, jangan. Itu Imamat pasal 18. Bapak bisa baca sendiri di tempat masing-masing. Yang kita perhatikan ayat 21. Ya, perhatikan ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Wow, ini satu pernyataan deklarasi. I'm the Lord. Ya, akulah Tuhan. Ya. Dan pernyataan akulah Tuhan ini diawali dengan jangan. Ya, jangan kau melanggar, jangan kau serahkan, akulah Tuhan. Jangan kau, akulah Tuhan. Apa artinya?
Ini satu larangan absolut. Absolut. Larangan absolut. Ya. Lanjut. Ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan. Artinya ini laki-laki dengan laki-laki yang serupa, artinya bersebadan. Sebagaimana suami istri tidur ya bersetubuh, kamu laki-laki jangan tidur dengan laki-laki. Karena itu suatu kekejian. Ya, karena itu suatu kekejian. Larangan ini sekali lagi mutlak. Kenapa? Akulah Tuhan. Jangan, akulah Tuhan. Dan kemutlakan larangan ini pun secara harafiah terungkap pada akibatnya. Nampak pada ayat 29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Banyak orang tidak punya mata membaca Alkitab. Langsung lihat yang wah, sadis sekali Allah kita. Dilenyapkan. Allah nggak punya kasih. Itulah orang yang tidak belajar teologi, tidak punya mata teologi, sehingga membaca ini negatif. Bukan itu. Sebenarnya Tuhan serius. Mau ungkapannya Tuhan serius, Tuhan absolut. Tuhan tidak main-main. Tuhan melarang LGBT itu bukan satu larangan yang nggak apa-apa lah, boleh dipertimbangkan lah. Kalau memang kamu susah ya apa boleh buat lah. Kalau memang itu pengertianmu dari Alkitab, nggak apa-apa. Bukan itu. Ini absolut. Ya, serius sekali Tuhan. Kenapa? Mengungkapkan soal dilenyapkan. Hanya orang yang tidak belajar teologi, pikirannya sekulit ayat Alkitab. Sadis sekali Tuhan ini. Bukan itu. Tuhan sungguh-sungguh melarang. Kenapa dia sungguh-sungguh melarang? Dia sangat menjunjung tinggi kekudusan pernikahanmu. Untuk kita. Bukan untuk dirinya. Untuk kita, untuk pernikahan. Demi kemuliaannya tentu. Ya itulah berpikir teologis ya. Maka itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa ikut seminar teologi integratif 5 hari, ya memang mungkin banyak orang, kok 5 hari? Ya siapa saja yang mau belajar? Saya hanya mau mengajar yang mau belajar. Untuk apa hanya 2 jam? Kalau mungkin pelatihan sangat mungkin 2 jam. Seperti hari Jumat dan Sabtu minggu lalu, kami ada pelatihan yang bagi saya, wow, bagus. Saya sudah share juga di BMPT KKI tadi, pertemuan dengan Dirjen tadi di Kementerian. Saya sebenarnya tadi agak bergumul, karena bagaimana mungkin saya bisa menyiapkan materi untuk dipresentasikan kalau pertemuan di Kementerian Agama sampai sore hari. Saya bilang, Tuhan, give me time to prepare my lesson, my material lesson. Wah, saya pikir, gimana saya bergumul? Tapi kemudian saya sharingkan. Ya, ada seorang yang sangat menolong kita, dosen-dosen untuk menulis dengan pantas dalam bentuk artikel yang dijurnalkan. Ya, kita masih membahas itu yang lalu. Kalau teknik-teknik seperti itu memang tidak perlu berhari-hari. Tapi ini pemahaman. Ini satu penghayatan, satu perenungan. 1 hour is not enough. Tidak cukup 2 hours, 3 hours, only one time. Dan durasi singkat. Tidak cukup bagi saya. Bahan ini pun sebenarnya 5 hari bagi saya kurang cukup. Maka saya bermimpi, berharap dan berdoa. Kalau Tuhan izinkan bulan Agustus, September, kita ada pertemuan lagi. Tidak apa-apa 5 hari. Nah, tidak apa-apa, saya juga paham. Bapak bukan orang pengangguran, sibuklah. Ya, lalu masih menyempatkan diri. I appreciate you. Ya, you are learning person. Orang yang mau belajar. Ini kenapa? Karena dunia postmodern sekarang, orang malas belajar. Kenapa? Karena mental instanisme. Instan. Maka itu Bapak Ibu perhatikan, saya punya PowerPoint, no power, my point. Kenapa? Saya mau mengajar. Karena begini, asal-usul PowerPoint itu sebenarnya untuk pelaporan ya, statistik, laporan di perusahaan. Tapi sebenarnya PowerPoint ini tidak cocok di kuliah. Tidak cocok, karena begini, saya tidak hanya memberitahu kepada Bapak Ibu, tapi saya mengajak Bapak Ibu mengikuti alur pikir. Maka itu baca buku.
Maka lihat, perhatikanlah PowerPoint saya. No point. Ya, hopefully powerful. Ya, atau no power. Hanya ada poin-poin. Kenapa? Karena memang PowerPoint nggak cocok di dunia pendidikan. Listen to me. Listen. Ya. Listen to me. PowerPoint nggak cocok untuk dunia pendidikan. Cocok untuk dunia bisnis. Kenapa? Karena dunia pendidikan, seorang pembelajar memberi perhatian kepada kalimat-kalimat dosennya, tulisan-tulisan dosennya, bahasa dosennya, alur pikir dosennya. Dan itulah yang terinternalisasi. Kalau hanya ada 7 hal, pulang di rumah hilang hal, akhirnya cari hal. Nah, itu yang dangkal sekarang. Ya, saya akan selamanya tidak mau pakai poin-poin. Ya, jadi saya sudah pelajari. Nampaknya generasi sekarang sudah mulai merosot karena ya itu belajarnya dangkal, apalagi banyak bantuan kalkulator, handphone, juga dibantu oleh laptop. Dulu generasi baby boomers pakai pennya 2, pensil, hitung kuadrat ini, salah lagi. Sekarang pasti benar karena dihitung oleh mesin. Otaknya nggak kepake. Saya harap menteri kita dengar ini. Nggak usah terlalu bangga lah dengan teknologi-teknologi. Betul itu tools, not goals. That's only tools. Bring us to the goal. Yang bawa kita ke tujuan. Jangan dibalik. Saya memberi prihatin lah dengan pendidikan dunia sekarang. Kenapa? Dangkal. Terlalu banyak bantuan. Otak nggak dipakai. Ya, terlalu banyak bantuan. Sorry to interupsi. Oke, kembali ke sini ya. Imamat 18. Tadi Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Saya lanjut ya. Pengantar begini. LGBT mengomentari Imamat 18 ini tidak berlaku lagi karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Saya pikir ini salah paham. Bukan gagal paham, salah paham. Atau berbeda sikap. Karena Imamat 18 ini tidak bicara mengenai hukum seremonial. Tapi hukum moral yang digenapi oleh Kristus dan kita mentaati. Kita orang percaya gereja Tuhan mentaati Imamat 18 dalam Kristus. Dulu di luar Kristus. Ini dalam Kristus. Jadi salah paham. Ya. Para pelaku dan pendukung LGBT sering menyerang balik orang yang mempersoalkan sikap dan pandangan mereka dengan berkata, tunjukkan dalam Alkitab teks mana yang melarang LGBT? Teks mana? Karena kita akan membahas tentang teologi gender dan kita lihat implikasinya. Teks mana? Nggak ada kan? Nggak ada larangan kok. Tuhan Yesus saja tidak pernah melarang LGBT. Kamu aja yang melarang. Iri hati ya? Ya, itulah. Bagi mereka, Alkitab justru membicarakan aspek-aspek kemanusiaan, keadilan, kepedulian, berdasarkan kasih Allah yang merangkum dan merangkul semua termasuk kaum LGBT. Jadi ya, mari kita melihat LGBT dalam perspektif aspek kemanusiaan, keadilan, kepedulian. Saya mau katakan, ini bukan teologi, ini bukan Alkitab. Jangan alihkan. Ini yang namanya humanism. Memang saya tidak menafikan kemanusiaan, keadilan. Kemanusiaan tanpa Kristus bukan kemanusiaan. Keadilan tanpa Kristus ya bukan keadilan. Listen to me. Kita sudah hidup, dunia ini sudah hidup 21 abad. Tapi saya mau tanya, di mana keadilan yang engkau bicarakan? Di mana kemanusiaan yang engkau perjuangkan? Di mana kepedulian engkau lebih hebat daripada orang-orang hebat? Kenapa? Karena memang dunia ini tidak akan pernah jadi adil tanpa Kristus. Kalau mau jadi Kristen, tapi kamu mau jadi krisis, silakan perjuangkan itu. Jangan takabur. Selama 20 abad lebih, kemanusiaan, keadilan diperjuangkan oleh segala sektor, segala aspek, termasuk agama. Tapi saya tanya, apa hasilnya? Dunia makin bertidak prik kemanusiaan. Dunia makin tidak adil. Kenapa? Karena mencari keadilan pada kemanusiaan. Kompromi dan without God. Kemanusiaan tanpa Tuhan. Keadilan tanpa Tuhan. Kepedulian mengenai humanity tanpa Tuhan. Itu semua omong kosong dan impossible.
So, dengarkanlah Injil yang saya beritahukan. Ya, hanya orang yang betul-betul bergantung pada Tuhan, setia pada Alkitab firman Tuhan, yang manusiawi dan adil. Ya, adil dan peduli sesungguhnya. Bukan peduli dengan pura-pura karena dia bisnis, lalu tayangkan di Kick Andi, memberi persembahan, memberi donasi untuk orang-orang susah, tapi dia sebenarnya itu uang cuci itu. Tahulah saya, sejumlah pengusaha di Jakarta kan sedang memikirkan bagaimana uang ini tidak keluar, tapi diolah oleh pendeta juga atau oleh kepentingan kemanusiaan. Tahu saya itu, mereka memang tuntutan negara kok. Nah, jadi minta maaf ya Pak, yang tadi malam bertanya, tunjukkan pada saya perjuangan kemanusiaan tanpa Tuhan, perjuangan keadilan tanpa Tuhan. Apa jadinya? Dunia makin kacau dan dunia makin rusak. Harus kembali pada Alkitab, pada Allah yang memberi kitab untuk mengatur dunia ini. Dunia ini diatur oleh kitab Allah, yaitu Alkitab. Baru sesungguhnya. Tentu pendapat mereka itu benar hanya berdasarkan Alkitab mereka. Alkitab mereka benar loh. Karena mereka telah mengubah Alkitab menjadi versi homosexual Bible, dan penafsiran mereka pun adalah anti-tradisional, berfokus pada pembaca, the reader, dan mereka sangat dekonstruktif, membaca Alkitab dengan mata LGBT. Kalau Bapak Ibu tidak punya mata LGBT, Bapak Ibu akan dimusuhi oleh mereka dan akan bertentangan. Bapak Ibu mau bersahabat dengan mereka, gunakan kacamata LGBT. Sehingga mereka tidak dapat lagi membaca Alkitab kita karena berbeda worldview. Itulah bertolak dari kajian teologi gender pada sesi kelima, maka marilah kita menilai perilaku LGBT sebagai berikut. 1. LGBT bukanlah topik khusus dalam Alkitab. Ya. Apa arti? What does it mean? Apa artinya? Tidak ada doktrin khusus mengenai LGBT. Listen to me. There is no special doctrine yang berhubungan dengan LGBT. No. Karena memang tidak ada topik dalam Alkitab khusus untuk LGBT. Dan benar memang Tuhan Yesus tidak membicarakan mengenai LGBT. Kenapa? Karena LGBT sudah final. Bukan pokok kontroversial lagi. Di antara orang Yahudi, orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, bicara LGBT, kok masih ngomong itu sih? Kamu hobi ya? Kamu aneh ya? Kamu ada masalah ya? Itu loh masalahnya. Jadi dalam gereja mula-mula dan dalam komunitas Yahudi, LGBT is not a topic. It's not a relevant topic. Nggak lagi. Nah, kalau mau diangkat, kamu aneh. Sudah final kok. Sudah selesai. Kamu masih mau angkat. Kamu disuruh setan ya? Itu loh, ya. Ya. Perilaku LGBT atau homoseksual secara eksplisit dikutuk dalam hukum Musa. Dikutuk dalam hukum Musa dan digunakan sebagai contoh oleh Paulus dalam surat sebagai pemberontakan manusia. Salah ketik ya, pemberontakan manusia. Ya itulah, saya cepat-cepat masih kejar-kejaran ya. Waktu harus memasukkan di PowerPoint, sedangkan meeting sampai tadi siang. Wah, saya bilang, padahal saya tadi malam larut juga tidur, bangun pagi coba buat lagi, masih belum cukup. Jadi sekali lagi di sini, perilaku LGBT dibongkar oleh Musa, itu kutuk, dan ditelanjangi oleh Paulus, itu pemberontakan. Tidak usah berdalil lagi dengan cara-cara apa, ya. Pendapat bahwa Tuhan Yesus tidak melarang LGBT sesungguhnya tidaklah tepat karena Yesus Kristus mengutuk dosa porneia yang mencakup segala jenis dosa seksual. Coba perhatikan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini pikiran jahat, bukan soal perbuatan jahat. Ya, evil mind. Ya, pikiran jahat namanya porneia. Apa itu? Percabulan itu pikiran jahat, bukan soal kelamin. Ya, bukan soal transgender, itu pikiran jahat, pikiran cabul.
Ya, percabulan itu pikiran jahat, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal pornea ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa bilang Tuhan Yesus tidak bicara LGBT? LGBT itu percabulan. Dan itu tegas sekali Tuhan bicara, itu pikiran jahat. Kenapa pendeta kok hanya mau cari-cari yang positif-positif saja dari teks Alkitab? Tidak lihat yang transparan seperti ini, enggak perlu ensiklopedia, enggak perlu biblical dictionary, enggak perlu leksikon. Sudah jelas kok bahwa LGBT itu, praktek LGBT itu adalah percabulan. Mau apa lagi? Bilang enggak ada, Tuhan melarang. Bukan melarang lagi, itu menengking. Ya, sama dengan hubungan seks manusia dengan binatang tidak menjadi pokok utama dalam Alkitab. Karena sudah selesai, kok masih mau ngomong hubungan seks dengan binatang? Kamu punya binatang berapa sih? Kamu punya tertarikan? Malu kan ngomong? Nggak usah ngomong. Maka itu bicara LGBT nggak usah ngomong, sudah selesai. Tapi kita sekarang perlu ngomong, tolong mereka yang masih ngomong. Supaya kita nggak diomongin. Ya, sudah selesai. Masa manusia kok hubungan seks dengan binatang? Lucu. Tutup mulut. Kenapa? Alkitab pun ngomong. Kenapa? Sudah final. Kalau mau ngomong lagi, ya aneh. Namun bukan berarti mendukungnya, melainkan melarangnya dengan tegas. Larangan terhadap dosa-dosa persinahan dan percabulan, di antaranya praktik LGBT, adalah larangan yang sangat mutlak. Sangat serius. Demikian dengan larangan Tuhan dalam kitab Imamat 18 tadi, yang diawali dengan pernyataan diri, akulah Tuhan Allahmu. Diakhiri, coba perhatikan. Dalam ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 21, Allah mengatakan begini, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ini, akulah Tuhan Allahmu. Mengawali larangan, Tuhan bicara, Tuhan introduce dulu. I'm the Lord your God. I am the Lord your God. Ya, listen to me. I am the Lord your God. Okay? Ojo ini, jangan ini. Akulah Tuhan Allahmu. Wow, kalau mau lihat ini keajaiban pikiran Tuhan dan keseriusan cinta Tuhan pada kita semua. Dia serius, aku Tuhan Allahmu. Jangan itu, jangan ini. Jangan berbuat ini, jangan cabul, aku Tuhan Allahmu. Wah, kalau saya lihat ini, saya malu dan menangis loh. Kenapa? Tuhan, sebelum saya bukan menjadi ayah yang bagus. Saya bilang, kalau saya marah pada anak saya, ya jangan pakai rok di atas lutut ya. Saya bilang, aku ayahmu. Enggak pernah begitu. Akulah ayah yang menyayangimu. Jangan begitu ya. Ini Allah seperti itu loh. Stefri, akulah Allahmu. Janganlah begini, janganlah begini. Akulah Allahmu. Masa kita nak tangkap sensenya Allah? Masa kita nak tangkap perasaannya Allah? Masya Allah, ini luar biasa. Ini kedekatan kita dengan Allah. Stefri, akulah Tuhan Allahmu. Jangan begitulah. Jangan begitu. Dan ingat, akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan bukan sadis loh. Kalau saya justru, dia seperti memelas. Stefri, I'm the Lord your God. So, please don't do that. Please don't do that. I am the Lord your God. Waduh, saya itu terpukul betul saya. Bukan soal kejam, salah tidak berteologi namanya. Itu orang tidak berteologi. Nggak ada yang kejam, kamu aja yang pikirnya kejam. 2. Perilaku LGBT adalah tidak wajar. Ya, tidak wajar seperti yang terjadi di antara binatang. Imamat 18. Nanti saya beritahu maksud saya apa. Imamat 18, ajaran Tuhan mengenai kekudusan pernikahan laki-laki dan perempuan disebut adalah oleh Allah sebagai manusia. Karena itu hubungan seksualitas laki-laki dan perempuan adalah hubungan manusia. Jadi hubungan LGBT bukanlah hubungan manusia. Disinilah
belas kasihan kita kepada mereka. Kenapa? Kasihan sekali. Mereka tertawa, mereka pawai, parade dengan setengah bugil, bawa panji, bawa bendera, warna-warni. Saya nggak pernah memberikan warna-warni di buku ini, because pelangi-pelangi itu saya nggak mau ikuti cara pikir mereka. Saya harap gereja jangan pakai pelangi dalam rangka seminar LGBT. Itu kan kita mengikuti aura mereka, roh mereka. Nggak boleh. Pelangi itu milik Tuhan, bukan milik LGBT. Jangan, ini cara iblis merebut satu tanda perjanjian Allah. Saya nggak mengerti, Bapak Ibu. Itu pikiran setan masuk pada pikiran LGBT. Merebut tanda covenant. Tanda perjanjian Allah itu yang adalah pelangi. Lalu dijadikan itulah perjanjian mereka. Mohon maaf, please don't use and don't talk pelangi urusan dengan LGBT. Bicaralah pelangi urusan dengan istrimu, suamimu, anakmu, sekolahmu, negerimu, dan semua. Jangan urusan dengan LGBT. Maka itu tempo hari anak saya bilang, apakah perlu nak tambah? Kami diskusi di cover buku, jangan. Saya tidak mau meladeni nafsu pelanginya mereka. Itu ya, perhatikan. Saya tidak mau melayani nafsu pelanginya mereka. Saya punya pelangi sendiri. Pelangi, alangkah indahnya. Buatan Tuhan, perempuan dan laki-laki. Itu pelangi-pelangi ya. Pelangi kasih. Perempuan dan laki-laki. Nggak ada pelangi di laki-laki dan laki-laki. Ya. Oke. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan adalah manifestasi kekudusan Allah. Karena itu, ia melarang semua perilaku seksual yang menyimpang yang biasa dilakukan oleh orang Mesir dan penduduk Kanaan. Ya, orang Mesir yang mereka itu sama dengan binatang. Kenapa? Melakukan hubungan seks tanpa ikatan. Itu maksudnya di Imamat 18 ayat yang ketiga. Tanpa ikatan melakukan hubungan seks. Itu namanya binatang. Kapan Bapak Ibu melihat binatang itu menikah? Yang kedua, berapa binatang punya suami, punya istri? Banyak. Bahkan ibunya pun dia tiduri. Mamanya pun dia tiduri. Anaknya pun dia tiduri. Itulah binatang. Dan itu nafsu seksual yang tanpa mengenal ikatan. Ikatan pernikahan dan ikatan keluarga juga. Coba lihat, boleh jadi ya anjing kita yang lalu mempunyai anak, setelah lamanya dia mungkin dia mungkin melakukan hubungan seks anjing dengan anaknya karena memang anjing. Ya, inilah. Dan tanpa perjanjian. Itu artinya tanpa berkat Allah. Saya beritahu, tidak ada berkat Allah dalam hubungan, bukan pernikahan. Saya tidak menyebut pernikahan. Hubungan laki-laki dan laki-laki. Tidak ada berkat Tuhan. Ada kutuk kejijikan di mata Allah. Tuhan berfirman, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan karena itu satu kekejian. Itu artinya apa? Jangan melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin, yakni laki-laki dan laki-laki yang sama dengan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan. Itu artinya tidak hanya sampai pada berpelukan, berciuman, melainkan juga sampai seperti suami istri. Sampai seperti suami istri. Yakni melakukan hubungan kelamin laki-laki dan kelamin laki-laki. Kelamin perempuan dan kelamin perempuan. Layaknya suami istri. Itu tidak mungkin. Kelamin laki-laki tidak cocok. Itu seperti bot yang nggak cocok lah pasang itu. Itu aneh. Maka itu manipulatif. Sayangnya teks ini ya disalah tafsirkan. Khususnya ayat yang ke-22 ditafsirkan begini. Larangan bukanlah larangan yang berhubungan dengan praktik homoseksual. Bukan. Melainkan larangan persembahan ritual kepada dewa Molok. Satu hal yang menyedihkan. Ya. Pada ayat 22, mereka berhenti di ayat 21. Ini penipunya, pendeta-pendeta penipu. Mereka bilang Imamat 18 ini tidak bicara homoseksual. Yang Tuhan larang. Yang Tuhan larang jangan memberi persembahan kepada dewa Molok. Mereka ngerem pada ayat, berhenti pada ayat 21. Ayat 22 nggak dibaca lanjut. Perhatikan. Pada ayat 22 adalah mereka dibuat berdiri sendiri ya.
dan yang semestinya begini. Persembahan kepada Molok dan praktek seksual dalam ayat 22, kedua-duanya kekejian bagi Tuhan. Itulah sedih sekali kok pendeta penipu. Sedih sekali, pendeta penipu. Ini tingkat 1 sekolah tinggi agama Kristen Reform Remnant International di Pineesan Manado tahu ini. Nggak perlu jadi doktor teologi ya untuk membohongi dan menutupi mata jemaat dengan doktormu. Bagi saya ini penipu-penipu ini harus ditelanjang. Yang ketiga, praktek homoseksualitas adalah percabulan. Tuhan berfirman, di antara perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara laki-laki Israel, anak-anak laki-laki Israel, janganlah ada semburit bakti. Pelacur bakti, semburit bakti. Ini sudah jelas. Karena kalau perempuan kan tidak mungkin semburit. Perempuan dengan perempuan itu tidak mungkin semburit. Tapi kalau dengan laki-laki pasti semburit, yaitu lewat anus. Ya, ini Alkitab ini jelas sekali kok. Jelas sekali. Janganlah kau bawa upah sundal atau upah semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nasar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi antara penyembahan berhala dan homoseksual itu gandengan tangan adalah kekejian. Karena sebenarnya kalau dikaji juga lebih jauh, LGBT ini semuanya satu bentuk penyembahan berhala, yaitu memberhalakan seksualitas. Memberhalakan kesenangan tanpa Tuhan, kan tanpa Tuhan. Laki-laki dan laki-laki tidak mungkin ada kehadiran Tuhan, maka berhala. Jadi ini penjelasan tambahan dari saya. Pendukung LGBT berpendapat bahwa teks ini tidak berbicara mengenai homoseksual, melainkan pelacuran bakti dan semburit bakti laki-laki, yakni praktik persundalan para penyembah berhala. Saya sudah jelaskan tadi, kedua-duanya. Ayat 21, ayat 22. Penipu berhenti ayat 21. Hanya penyembahan pada dewa Molok. Ya, kalau mau jujur, lanjut dong ayat 22. Ayat 22 tentang homoseksual. Maka itu penyembah berhala dan homoseksual kakak beradik. Bahkan juga jadi homo. Antara homo berhala dan homoseksual. Bukan homo lupus. Nah, yang keempat, praktik homoseksualitas adalah berdasarkan hawa nafsu, kepuasan tidak wajar. Puas mereka puas. Tapi nggak wajar itu. Itu kepuasan anjing itu. Bahkan anjing pun nggak seperti itu. Ya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang, ini menyangkut kejadian 19 ya. Saya tampilkan kutipan singkat. 2 orang yang adalah malaikat datang mengunjungi Lot. Tadi malam saya ada kekeliruan. Lot. Lalu penduduk kota itu tahu ada 2 laki-laki ganteng. Ya, suci lagi. Saya belum pernah melihat malaikat itu jelek seperti saya. Sudah pernah melihat malaikat? Saya belum pernah melihat malaikat sejelek saya. Maka itu saya nggak pernah diperkosa. Malaikat itu ganteng-ganteng itu. 2 laki ganteng. Maka itu dinaksiri oleh laki-laki. Ya. Coba perhatikan. Tetapi sebelum mereka tidur, ini orang-orang ya yang ada di kota itu. Mereka laki-laki dari kota Sodom, yang Sodom itu dari yang muda sampai yang tua. Wow, nggak tahu malu kan? Dari muda sampai tua. Itu biasanya kan homogen, homoseksual. Maka nggak tahu malu, baik dari anak-anak maupun dari muda maupun sampai tua pun nggak tahu malu. Ya. Kemudian, ya Pak Sandi, ada sesuatu yang keliru di layar Bapak sampai mengganggu Oke, terima kasih. Bahkan seluruh kota tidak ada bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah Lot. Kenapa? Ada 2 laki-laki. Mereka berseru pada Lot,
Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar supaya kami mau pakai mereka. Pakai benda kan? Karena memang LGBT itu manipulasi alat kelamin, maka pakai. Maka itu kalau suami mau pakai istri, itu manipulasi kayak LGBT itu. Istri mau pakai suami, mama saya mau pakai. Itu LGBT itu, roh LGBT. Kenapa? Mau pakai. Kenapa? Manipulasi, pakai. Nggak bisa istri pakai suami, suami pakai istri. Emang sepatu. LGBT meyakini bahwa ada salah tafsir Alkitab. Apabila mengkaitkan LGBT dengan Sodom dan Gomora, dengan sodominya dan Gomoranya ya. Kalau LGBT dan pendukungnya mengklaim bahwa dosa penduduk Sodom dan Gomora bukanlah dosa seksual, ya karena mereka kaum LGBT mengakunya, loh dosanya Sodom dan Gomora itu bukan dosa homoseksual, itu dosa ketidakramahan. Kok ada tamu datang kok mencak-mencak, marah-marah, buat kerusuhan. Itu kan tidak hormat, tidak inhospitality. Itulah pendapat mereka. Nah, dan saya kutip lagi ayat ini. Dan Lot berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum dijamah laki-laki, artinya perawan. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah, karena yang keluar kan perempuan, laki-laki semua. Yang meninggalkan rumah-rumah mereka kan laki-laki, anak-anak muda pun dibawa keluar. Ya, sama dengan gerakan massa begitu ya. Baiklah mereka, yang 2 perempuan anak Lot dibawa keluar. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Tetapi mereka berkata, enyalah. Coba, yang mereka mau kejar apa? 2 perempuan cantik, perawan, nggak laku di mata LGBT. Di mata homoseksual. Mereka mau cari laki-laki yang berharga. Perempuan nggak laku loh. Masa PGI kok buta? Masa pimpinan PGI tahun 2016 kok bilangnya kata begini? Ini bukan masalah homoseksual. Ini masalah ketidakramahan. Kenapa suka membohongi jemaat? Jelas sekali kok. Kenapa bohongi jemaat? Berhenti dari penipuan. Ya, sudah jelas sekali. Minta dikasih perempuan enggak mau. Yang mau 2 laki-laki ganteng di dalam rumah Lot. Itu kan homo. Lagi pula malam. Dan semua yang keluar tuh laki-laki semua. Dan memang homoseksual nggak tahu malu. Kenapa? Mereka mau pesta seksual. Baik laki-laki dan perempuan. Jangan-jangan ada papa dan ada anak di sana. Kan semua kita katakan, baik yang muda-muda pun ikut. Ya. Homoseksual memang nggak tahu malu. Saya mengutip ya dari buku saya, ini dari buku saya. Kefasikan berhubungan dengan perbuatan amoralitas. Salah satu bentuk kefasikan, yaitu dosa-dosa orang yang tidak percaya, yaitu dosa bukan umat Allah, seperti Mesir dan Kanaan, ditiru oleh orang Israel. Apa itu dosanya? Percabulan. Itu diungkap oleh Yudas 7. Dari teks-teks perjanjian lama pun dikutip oleh perjanjian baru. Salah satu bentuk percabulan adalah perilaku homoseksual, LGBT. Yaitu hubungan seksual yang tidak wajar. Tidak dalam ikatan pernikahan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa. Tidak dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Dan tidak dalam maksud prokreasi secara logis. Tidak dengan pasangan sepadan. Tidak dengan alat kelamin yang wajar. Ya, tidak dengan alat kelamin yang wajar. Tetapi dengan alat yang tidak wajar dan tidak punya alat. Nggak tahu malu, itu alat kelamin yang nggak tahu malu. Itu kemaluan yang nggak tahu malu. Karena itu hubungan seksual di antara sesama LGBT adalah hubungan yang tidak wajar dan suatu pemberontakan kepada Allah serta penolakan terhadap lembaga pernikahan Allah yang ditetapkan. Maka itu saya berkata, kejahatan ini kejahatan berlapis-lapis. Ya, LGBT itu adalah bencana terbesar dunia.
Kenapa? Kejahatannya berlapis-lapis. Lebih daripada pembunuh. Ini membunuh dunia, Bapak Ibu. Membunuh dunia. Karena kan laki-laki, perempuan nggak punya anak. Dunia habis dong. Itu pembunuh dunia, bukan pembunuh orang loh. Memang satu kejahatan yang sangat-sangat sistemik, terstruktur, masif. Itulah seriusnya. Kelima, berarti homoseksualitas adalah tidak tahu malu karena kedegilan hati mereka. Laki-laki dan perempuan keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itulah laki-laki dan perempuan. Tidak merasa malu. Hubungan heteroseksual tidak merasa malu. Sedangkan hubungan homoseksual tidak tahu malu. Ya, dengar baik-baik ini. Ini beda ya. Hubungan heteroseksual adalah tidak merasa malu. Kenapa? Malah kagum. Wah, mama. Wah, papa. Itu. Bodinya. Ya kagum. Kenapa? Berbeda. Tapi kalau homoseksual, hubungan tidak tahu malu. Itu dengar saya baik-baik dalam hal ini. Hubungan homoseksual, hubungan tidak tahu malu. Hubungan heteroseksual, hubungan tidak merasa malu. Karena hati mereka telah tertutup oleh hawa nafsu seksual, homo, sejenis. Dan Rasul Paulus menulis hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki adalah hawa nafsu memalukan. Roma 1 ayat 26 dan Roma 1 ayat 27 adalah kemesuman dan kesesatan. Itulah homoseksual. Homoseksual acting atau perilaku homoseksual adalah hawa nafsu dan kemesuman, kesesatan. Apalagi yang baik, nggak ada yang baik. Ya, tidak ada yang baik. 6. Praktik homoseksualitas adalah manipulatif. Manipulasi. Tidak satupun orang tua menghendaki anak-anak LGBT. Saya mau tanya, Bapak. Coba tanya ya. Kepada LGBT. Ya, misalnya teman kita itu homoseksual. Dan dia sudah dewasa. Sudah punya suami juga dia. Tanya. Nurtiem. Saya mau tanya kamu. Kamu berharap ya anakmu itu LGBT. Kalau laki gay, perempuan lesbi. Mau ya? Setahu saya mereka nggak akan jawab. Nggak mungkin mereka mengatakan, yes, saya perlu anak saya itu kalau boleh gay supaya nggak punya gay. Dan saya juga bercita-cita punya anak lesbi. Orang gila itu. Nggak ada. Selesbi-lesbinya dia tidak mengharapkan anaknya lesbi. Sehomo-homonya, segay-gaynya dia tidak bermimpi punya anak gay dan lesbi. Nggak mungkin. Kenapa dia nggak mau? Itu dia merasa nggak benar. Itu nggak normal. Itu tidak sesuai natur. Ya, tidak alamiah itu. Itu tidak normatif dan tidak yang lain. Ya, tidak. Karena tidak normal, tidak alamiah dan tidak normatif, ya pastilah manipulatif. Itu pasti manipulatif. Dalam apa artinya? Memanfaatkan laki-laki ya laki-laki, dimanfaatkannya, memakainya, itu dia memakainya, mengontrolnya, tidak sesuai dengan keadaan tetapi keinginan. Kalau laki-laki dan perempuan kan sesuai keadaan. Ya, tetapi laki-laki dan laki-laki itu sesuai keinginan bukan keadaan. Karena keadaannya memang laki-laki ya, perempuan dan perempuan, maka yang ada keinginan. Nah, bagian-bagian tubuh dimanipulasi, alat kelamin dimanipulasi, bagian bokong dimanipulasi, bahkan cari mesin-mesin lah, toy seks kan dimanipulasi. Itu manipulatif itu. Itu tidak alami, itu tidak wajar itu. Itu tidak wajar itu. Lalu ya itulah bukan pasangannya, namun dipaksakan. Bukan pasangannya, Bapak.
Kelamin laki tambah kelamin laki, bukan pasangannya, tapi dipaksakan. Kelamin perempuan tambah kelamin perempuan sama dengan pemaksaan, manipulatif. Udahlah, ini sudah selesai. Seminar kita tentang ini cukup saja. Ya, sudah jelas final kok, aneh kok, ajaib kok. Seperti itu. Untuk apa lagi? Tapi kita mau menolong mereka lah. 7. Terakhir. Praktek homoseksualitas sejajar dengan dosa yang dihukum oleh Allah. Dosa-dosa yang dihukum oleh Allah. Ya, salah satu dosa Sodom dan Gomora adalah homoseksual. Hal itu diperkuat oleh tulisan Rasul Petrus bahwa kota Sodom dan Gomora dihukum dengan api karena kefasikan. Jadi homoseksual adalah fasik. Orang-orang yang tidak peduli hukum kesehatan, hukum moral, hukum agama, melainkan lebih mengikuti hawa nafsu mereka saja. Berkenaan dengan hawa nafsu, maka hubungan antara kaum LGBT adalah berdasarkan hawa nafsu, yaitu hubungan kotor, mencemarkan diri. Saya tidak ngomong ini loh, Petrus yang ngomong. Menghina pemerintahan Allah karena tidak menuruti kehendak Allah, menghujat kemuliaan Allah. Masa buta pendeta-pendeta kita yang menjadi penyembah LGBT, pengagum LGBT? Saya tahu mereka juga mungkin melayani di antara LGBT. Tapi jangan tipu mereka dong. Saya menghargai kepedulian saudara, mendampingi LGBT, tapi jangan kompromi. Jangan bawa mereka ke lumpur yang dalam lagi. Tolong mereka keluar dari lumpur, bersihkan lumpur mereka dengan air yang bersih, yaitu Injil Yesus Kristus, yang tidak hanya membersihkan dosa mereka, tapi juga menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Injil Yesus Kristus, bagimu mustahil. Bapak Ibu, Norman Geisler, saya mengutip sejumlah pendapat beliau tentang hukuman Allah atas homoseksual. Perhatikan. Kanaan dihukum karena dosa homoseksual. Lihat teks-teksnya. Saya nak buka lagi teksnya. Kejadian 9, Kejadian 24, Imamat 18. Kanaan dihukum karena dosa homoseksual. Karena itu Musa dengan tegas menyampaikan jangan meniru kebiasaan orang-orang Kanaan dan Mesir yang mempersembahkan anak-anak ke Molok dan juga laki-laki dan perempuan tidur, laki-laki dan laki-laki tidur sama-sama. Jangan. Ya. Sodom dan Gomora dihukum karena dosa-dosanya, termasuk dosa homoseksual. Jadi memang begini, tentu homoseksual bukan satu-satunya dosa Sodom dan Gomora. Tapi itu yang ditampilkan masih banyak yang lain. Karena bagi saya begini, tidak ada dosa tunggal. Homoseksual bukanlah dosa tunggal. Jadi kalau seorang adalah homoseksual, pasti bergandengan tangan dengan dosa-dosa majemuk, dosa lain. Ya, pasti. Maka kita melayani mereka, kalau kita melayani mereka, Bapak perhatikan, jangan tertuju pada homoseksual. Boleh jadi homoseksual ini adalah berakar pada dosa lain. Dan homoseksual ini berbuah pada dosa lain. Jadi kita jangan ditipu dengan homoseksual saja. Ya. Karena dosa homoseksual tampilan luar yang nampak. Karena itu kita melayani mereka seutuhnya. Yang selanjutnya, hukum Musa menyatakan bahwa dengan tegas mengenai hukuman homoseksual kepada homoseksual. Penyembahan berhala dan perilaku homoseksual kedua-duanya dihukum oleh Allah. Perilaku homoseksualitas dihukum oleh Allah menurut kitab Hakim. Itu ada. Ini saya hanya mengutip apa yang ditulis oleh Norman Geisler. Para nabi dalam PL juga memberitahukan hukuman Allah atas praktik sodomi yang biasa dilakukan oleh pasangan homoseksual. Dengan sejumlah referensi, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Yehezkiel. Ya. Roma pasal 1 menyatakan hukuman Allah atas orang-orang yang tidak percaya, yang tidak percaya, yang melakukan praktik homoseksual. Roma 1 itu sudah di sana juga tertulis. Orang-orang yang melakukan praktik homoseksual tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9. Tulisan Rasul Paulus juga dalam 1 Timotius dan Yudas menyatakan praktik homoseksual
adalah amoral, tidak wajar, tidaklah wajar dihukum Allah. Rasul Paulus menyejajarkan dosa homoseksual dengan dosa lain seperti tidak adil, cabul, menyembah berhala. Jadi bagaimana seorang bertanya begini, Pak, bagaimana bersikap adil kepada mereka, Pak? Wong, dosa homoseksual aja nggak adil kok. Berarti saudara membela ketidakadilan dong. Mari kita lihat sini. Dosa homoseksual disejajarkan, diparalelkan dengan tidak adil, cabul, penyembah berhala, bersinah, banci, malakoi. Lain dengan Malaka. Tapi banyak banci di Malaka ya. Homoseksual. Saya nggak tahu kota Malaka di Malaysia. Nggak ada urusan dengan homoseksual lah. Salah lah, enggak. Banci itu malakoi. Malakau lah. Jangan-jangan malakau. Itu. Orang pemburit. Arsenokoitai. Pemburit. Yaitu laki-laki dan laki-laki. Perempuan nggak ada pemburit. Karena nggak ada alat-alat yang bisa dimasukkan. Dan penipu adalah orang-orang yang tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kita harus adil kepada kaum LGBT, Pak. Loh, mereka bagaimana mungkin adil? LGBT itu tidak adil. LGBT itu cabul. LGBT itu penyembah berhala. Jangan salah. LGBT itu pemburit. LGBT itu persinah. Khususnya LGBT pelaku ya. Behavior pelaku atau perilaku ya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 9 dan 10 sampai 11, Rasul Paulus juga menyejajarkan orang LGBT dengan orang fasik. Orang duniawi, tidak beragama walaupun sering ke gereja, pembunuh, orang cabul. Karena itu maka tesis saya disempurnakan oleh firman Tuhan ini. Kenapa? LGBT adalah bencana terbesar dunia. Karena dia menggandeng banyak dosa lainnya. Kesimpulan. Menurut Alkitab, fakta perilaku LGBT, ya homoseksual ya, bukan hanya bersifat negatif. Apanya? Tidak alamiah, tidak wajar, melainkan dosa kejijikan dan kekejian. Kenapa? Hawa nafsu. Dan di mana ada hawa nafsu, di situ semua dosa-dosa lain berjejer. Ya, persinahan, percabulan, semburit, penyembahan berhala, dan sebagainya. Karena itu, tepatlah apabila homoseksual bukanlah pokok bahasan khusus dalam Alkitab. Bukan. Ya karena hal itu sudah selesai. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Kecuali taati saja. Mengapa sekarang itu muncul sebagai topik, seolah topik yang lebih hebat dari Yesus Kristus? Kenapa LGBT? Saya nggak mau jadi ahli LGBT. Saya tidak mau jadi ahli pembicara LGBT. Nggak, Bapak Ibu teruskanlah. Karena itu bukan topik utama. Kalau mau undang saya bicara tentang finalitas Kristus, tentang salib Kristus, itu topik utama gereja. Oh, Bapak Ibu, jangan coba-coba ditipu iblis dengan tren-tren topik yang menipu. Hati-hati. Saya akan kontrol khotbah saya tahun ini. Saya tidak mau menghabiskan khotbah saya kecuali pengajaran dan pembinaan, pemuritan. Apalagi pemuritan khusus kepada orang-orang LGBT. Tanggung jawab gereja, Bapak Ibu. Bentuklah kelompok-kelompok sel gitu supaya mereka tidak masuk dalam sel juga. Diselkan dalam grup-grup Injil. Ya. Oke, jangan ngopi-ngopi terus. Nanti kita tunggu di Malaysia lah. Di Miri lah. Sudah ditunggu oleh Pastor Willy Sigo. Ada Segone, Pak ya. Oke ya. Oke. Sorry to just kidding. Nah, jadi enggak usah hanya taat saja. Just obey. No need talk about more. Enggak usah ngomong further. Jauh lagi. Enough. It's enough for us. Ya, baik. Masih banyak topik besar yang Tuhan suruh kita sampaikan. Ya, banyak sekali kematian Yesus, kebangkitan Yesus, penguburan Yesus Kristus, dan kedatangan Kristus. Terlalu banyak topik, Roh Kudus, gereja. Lah, jangan diselewengkan, jangan ahli penceramah LGBT. Undang Stefri, ahli penceramah LGBT. Setan punya otak itu. Nggak mau saya.
Cukuplah 1 tahun 1 kali 2 kali. Ya, jangan ditipu, hati-hati. Hati-hati. Yang terakhir, perilaku LGBT, homoseksualitas adalah praktek dan kebiasaan orang-orang tidak percaya. Ya, inilah praktek orang yang tidak percaya. Praktek orang ateis. Bagaimana ya mereka bisa, karena begini, yang di atas ayat hanya taat saja. Tapi karena mereka nggak percaya. Lalu begini, bagaimana mereka bisa taat kalau mereka tidak percaya? Oke, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar Injil? Oke, bagaimana mereka mendengar Injil kalau tidak ada yang menyampaikan Injil? Lalu pembela-pembela mereka tidak menyampaikan Injil, tapi menyampaikan penipuan. Bagaimana mereka bisa percaya? Hei, para pendukung-pendukung LGBT, saudara tidak menyampaikan Injil. Bagaimana mereka bisa percaya? Apa artinya? Bagaimana mereka bisa tertolong? Saudara tidak menolong mereka. Saudara sedang menjatuhkan mereka dan menghancurkan mereka. Mari beritakan Injil kepada mereka. Itulah keperluan mendasar mereka. Dan itulah solusi satu-satunya masalah mendasar kaum LGBT. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya sesi yang ke-6 ini. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.